balik lagi bareng dia dan Tina di Woman on Talk, all about woman. Waktunya wanita berbicara. Gimana Beb, kabar? Luar biasa pastinya. Ada kabar baik apa nih hari ini? Kayaknya cantik banget nih dibandingin episode sebelumnya. Aduh. Kabarnya apa ya? Gak ada sih, biasa-biasa aja. A little update dari hidup gue. Apa Karena tuh? kan gue udah lama juga gak ngobrol sama lo kan. Oh iya benar-benar. Terus apa tuh? Belakangan ini gue lagi deket sama cowok. Udah lumayan intens, Wow. chattingan intens, ketemu udah beberapa kali, dari obrolan juga mungkin cukup nyambung ya. Cuman Udah berapa lama nih? Kan udah lama banget ya. Oh iya salah. Berapa ya? Kayaknya sekitar 2 mingguan, 3 mingguan lah ya. Oke. Tapi tuh gue udah mulai agak gak nyaman karena dia kemarin tuh sempat ngajakin gue buat datang ke eventnya dia. Dia ada momen besar. Terus dia ngajakin gue, ikut yuk. Nanti gue kenalin sama teman-teman gue, sama teman terdekat gue. Dan ya gue karena gak nyaman itu gue langsung bilang, oh sorry kayaknya gue gak bisa deh, gue beralasan lain. Padahal sebenarnya gue tuh gak nyaman karena prinsip gue gak kayak gitu. Karena masih PDKT tuh gue gak mau udah langsung dipublikasin gitu loh, kayak belum pasti. Kenapa? Bukannya kebanyakan wanita itu pengennya dipublish, ya kayak pengen nunjukin ke orang-orang tuh kayak, ya gue udah punya gitu, atau ada yang ngedeketin gue lah ya gitu. Iya tapi kan masih PDKT gitu loh. Jadi kayak gue belum ada komitmen sama lo, gue belum tentu cocok sama lo, gak tahu ke depannya gimana. Kalau udah dikenalin gitu kan takutnya nanti yang lain pada bertanya-tanya dan menilai kayak, oh ini udah deket ya, pasti bakalan jadian nih. Terus kalau misalkan akhirnya gue gak cocok dan bikin timbul pertanyaan juga di teman-temannya dia gitu loh. Dan yang ya sebenarnya jadi seorang perempuan atau seorang manusia lah ya, nggak menutup kemungkinan ada keinginan untuk masih membuka opsi buat orang-orang lain. Kan belum tentu gue cocok sama dia nih, belum tentu gue jadi juga sama dia. Jadi ya kemarin gue tolak halus gitu sih. Terus Ya udah, gue nggak datang ke eventnya dia. Dan dia ada acara. Ada, tapi dia tetap lanjut. Tapi dia kayak agak kecewa gitu, kayak ya kenapa, sayang banget gak bisa datang. Terus gue bilang aja ya kayak, ya sorry banget nih, lagi ada kerjaan, bla 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 bla. Terus Itu lu kenal di mana? kepo lu anjir. Kenal di sekali gitu kan. Ada dari mana ya? Rahasia. Ada lah ya. Terus akhirnya dia kecewa. Iya, dia kecewa karena terus dia gak ngubungin lo lagi atau berkelanjutan? Masih ngubungin, cuman kayak ngubungin. udah mulai, mungkin dia ngerasa kurang cocok sama gue di situ kali ya. Kayak dia mungkin dia so happy gitu punya teman deket baru gitu kan, mau kasih tau ke teman-temannya, oh kalau gue ini lagi deket sama si ini nih. Tapi kan gue nggak kayak gitu. Jadi gue ngerasa dari sisi itu gue kurang cocok sama dia. Jadi I don't know, kayaknya nggak lanjut lagi deh sama dia. Tapi emang kalau emang lu pengennya tuh kayak gimana sih kalau misalkan lu pengen deket sama orang tuh? Lebih ke private. Kayaknya ya? lebih ke private sih. Maksudnya private bukan berarti gue nyembunyiin ya, lebih ke kayak biarin gue dan dia yang tahu, atau mungkin teman-teman gue dan keluarga gue yang tahu mentok. Jadi nggak semua orang tahu tentang hubungan gue gitu loh. Mungkin kalau posting sosmed masih, teman kalau misalkan cuman detail-detail hubungan gue tuh orang-orang nggak perlu tahu. Tapi kayak gue gara-gara ini tuh gue jadi kepikiran. Apa tuh? Jadi entah di orang awam atau public figure ya, contohnya aja public figure, ada banyak yang tipenya tuh beda-beda. Ada yang sangat mempublikasikan hubungannya sampai kehidupan sehari-harinya mereka tahu, rutinitas kehidupannya mereka tahu, si penontonnya tahu. Ada juga yang lo tau Taylor Swift pernah pacaran sama Joe Alwyn kan? Tahu. Ya, jadi tuh waktu itu orang-orang tahu mereka hubungan, tapi tuh kegiatan mereka dating, rutinitasnya, masalah-masalah itu orang publik tuh nggak ada yang tahu, paparazzi nggak ada yang tahu, sangat tertutup. Terus kayak orang pun nggak tahu kapan mereka ketemu, kapan mereka jadian. Jadi tuh yang muncul di internet cuman ada spekulasi-spekulasi. Oh mungkin di event ini mereka ketemu, oh mungkin di event ini mereka mulai deket, bla 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 bla, kayak rumor-rumor aja. Dan mereka nggak pernah konfirmasi itu semua ke publik gitu. Dan ada juga yang benar-benar rahasia banget, tiba-tiba gong udah tiba-tiba udah pacaran sama dia, announce. Dan kebanyakan juga kayak tiba-tiba udah gue ini ya gue undang lu ya untuk acara nikahan gue. Iya kan kaget gak sih? Kebanyakan kan gitu ya. Iya kan kita ngeliatnya dia single ya. Tiba-tiba udah ada undangan nikah. Yes, betul. Ada teman lo kayak gitu? Ada, banyak. Terus? Kan. Ya enggak sih, maksudnya kayak
ya dia kan diem aja kan gitu kan, tiba-tiba dia kayak ngasih gue undangan dan juga kita kebanyakan tuh kayak mungkin gak komunikasian kan, jadi kayak tiba-tiba tuh dia langsung kayak ngasih aja gitu, lu nanti tanggal sekian lu ada acara nggak, nih gue mau ngasih undangan gitu kan. Jadi ya sesuatu yang dia nggak pernah publish aja tuh tiba-tiba kayak dia udah langsung nikah aja nih gitu kan. Ada yang lama di posting-posting nggak jadi. Ada yang lama nggak diposting-posting nggak jadi juga. Itu siapa ya? Itu siapa ya? Tapi kalau kita lihat dari selebriti, tadi kan selebriti ya, sebenarnya orang-orang awam kayak kita juga nerapin itu semua kan, 3 tipe hubungan itu, ada yang public, ada yang private, ada yang dirahasiakan. Nah, kalau misalkan zaman dulu tahun 90-an kan nggak ada media nggak ada medsos. Jadi yang tahu ada hubungan cuma lo, teman-teman lo, dan keluarga lo aja gitu. Iya, kan. Sedangkan kalau sekarang kan ada medsos kan. Lo bebas buat posting bikin kenangan-kenangan lah ya. Jadi dia supaya lu tuh punya kenangan nih sama orang tersebut gitu kan. Jadi sampai teman-teman yang nggak terlalu dekat sama lu pun tahu lu punya pacar, pacarnya si ini. Betul. Oh, ini lagi happy dan segala macem kan. Cuman lo ngerasa gak sih kalau misalkan sosmed, makin banyaknya sosmed kayak TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, itu tuh bikin kalau lo udah sekali ngeposting itu bikin lo ketagihan pengennya diposting terus. Iya lagi. Iya lagi gitu. Kalau gue pun juga ya bisa dibilang pengennya sih dipublish ya. Karena kalau gue tuh kayak pengennya semua orang tuh tahu gitu kehidupan gue. Halo nggak tahu. Biar kenapa? Ya nggak apa-apa emang. Tapi emang ada beberapa yang nggak semuanya dipublish sih gitu. Kayak misalkan kalau sama pasangan ya karena gue nggak mau aja gitu. Kalau misalkan di private tuh takutnya kayak gue ngerasa kayak lu tuh malu gitu. Lu malu emang punya pacar kayak gue gitu kan. Makanya kenapa gue tuh pengen dipublish gitu. Tapi nggak semuanya sih. Maksudnya adalah momen-momen kayak misalkan gue misalkan birthday gitu kan, atau kondangan ya kan gitu, atau di momen-momen kita lagi berdua nih gitu kan, kayak misalnya lagi liburan kemana gitu kan, ya pengen aja gitu ya. Gak menutup kemungkinan sih, maksudnya di luar sana mungkin banyak juga yang seperti itu gitu. Oke. Mungkin itu butuh validasi. Ya, bisa karena lu kan cewek nih ya, pengen kayak posting gue dong, gue mau validasi dong perasaan gue. Cuman kan lu tuh anggap gue gak sih? Iya, gitu kan. Cuman kan sekali lo diposting kayak gitu, udah biasa diposting terus suatu saat doi lo gak ngeposting, lo bakalan ngambek gak? Iya kan, kebanyakan gitu kan. Kok lo gak posting gue? Kok lo berubah sih, lo nyembunyiin sesuatu ya, lo ada cewek lain yang lo deketin ya gitu kan. Lo ada yang lo jaga hatinya gitu kan. Nah ini yang dari yang gue baca tuh ada salah satu tokoh namanya Jessica siapa gitu, dia bilang katanya karena sosmed itu makin mudah diakses, jadi tuh orang sekalinya publish hubungan bikin ekspektasinya tuh makin tinggi. Jadi suatu saat gak diposting tuh jadi kayak gitu tuh, kayak tadi nuntut lebih banyak. Dan pas jadi tuh kayak ada keinginan dari satu pihak atau kedua belah pihak tuh buat nunjukin juga ke halayak publik tuh bahwa hubungan mereka tuh lagi hebat ya, bahagia ya, pasangan yang ideal lah, yang pasangan yang sehat lah, perfect couple. Tapi kan jadinya gimana ya, makin banyak nuntutannya buat si pasangannya, atau mungkin si pasangannya sebenarnya gak nyaman gak sih kadang-kadang. Ya sebenarnya kan emang kembali lagi ya kita juga harus menyesuaikan juga ya. Misalkan mungkin dari guanya mungkin pengen dipublish, tapi mungkin pasangan gue gak mau gitu kan. Jadi menyesuaikan aja sih sebenarnya gitu. Cuman kalau sebenarnya sih kembali lagi ke orang-orangnya ya gitu. Mungkin banyak juga di luar sana juga mungkin yang kayak pengen di private gitu. Karena emang ya males juga sih, kayak ya risih sih sebenarnya gitu untuk kayak orang tuh berkomentar tentang kehidupan kita gitu. Ya makanya kembali lagi ya adalah momen dimana lu bisa nge-publish atau lu private gitu. Oke, jadi konsep publish di sini tuh semua termasuk lika-liku perjalanan percintaan lo tuh orang-orang sampai tahu. Jadi bukan cuma momen-momen bahagia, tapi juga lo momen-momen lo galau. Oh enggak. Momen-momen lo ada permasalahan kayak lo tiba-tiba posting pengen gak alay kali ya. Alay gak sih? Iya, soalnya ada nih, ada kenalan gue, dia udah nikah. Jadi ceritanya suaminya selingkuh. Tapi kan
hal permasalahan ini kan seharusnya mungkin bisa dia keep sendiri dong, mungkin Iya. untuk teman-teman terdekatnya sama keluarganya aja. Tapi dia tuh sampai ngeposting di WhatsApp nyeritain tentang keburukan suaminya, kayak ini gue jabarin aja, gue Iya, kasih tau iya. ya. Dia bilang kayak Apa? gini, butuh motor satu aja susah banget buat ditaruh di rumah, nganterin anak kemana-mana buat belanja sayur nggak Anjir, bisa. sampai segitu. Iya, Dijabarin tuh ya. sama dijabarin. Dia bilang lo taruh aja tuh motor lo di rumah selingkuhan lo. Jadi tuh satu komplek tuh sampai tahu kalau suaminya tuh selingkuh. Padahal ya itu bisa aja di-keep di keluarganya dia sendiri. Kalau kayak gitu sih emang udah parah sih. Ini ya, terlalu gila publish sih. Itu parah sih. Iya. Maksudnya ya nggak gitu juga Iya. gitu kan. Ya kalau untuk masalah di rumah tangga atau lu galau ya udah gitu, lu keep aja di elunya gitu kan. Karena nggak semua orang maksudnya di luar sana tuh kayak ya oke, ada aja gitu yang maksudnya motivasi lo atau lo menguatin lo gitu. Tapi kan di balik itu semua maksudnya banyak orang yang kayak ngetolol-tololin lo Iya, gitu kan. bener, kayak malah syukurin iya, lo. atau nggak kayak banyak juga kayak lo ngapain sebenarnya. Jadi kita juga di komennya jadi kayak lo ngapain sih apa namanya hubungan lo sama suami lo atau pasangan lo tuh lo umbar Iya, gitu kan. dan emang tetangga-tetangga tuh juga pada ngomong kayak gue nggak perlu deh tahu suami lo kayak gitu-gitu. Iya gitu. Jadi kayak spam banget gak sih? Iya, dan orang tuh sebenarnya cuma kepo, nggak bisa menyelesaikan permasalahan lo. Balik lagi yang bisa menyelesaikan itu ya cuman Diri kita lo sendiri. sendiri. Dan mungkin lo sebenarnya tahu jawabannya, bisa menyelesaikan itu sendiri, mikir sendiri nih, oh gue harus kayak gimana nih, suami gue selingkuh, gue harus memutuskan Solusinya ini, bagaimana? entah itu pisah atau ya emang gue bertahan, terserah lo, itu kan lo yang jalanin juga kan. Gitu juga kayak orang pacaran gak sih? Iya, maksudnya ya ngapain gitu kan, mau lu lagi putus atau lo ya maksud gue kalau putus ya udah gitu kan. Tuh juga lu nggak tahu kan tuh orang balik lagi atau enggak. Lo lagi ngode gimana nih? Ya maksudnya kalau misalkan lu udah umbar-umbar, lu kasih tahu kesedihan lu ternyata ya maaf nih gitu, lu balik lagi kan juga percuma gak sih? Jadi juga jadi omongannya kayak lu bukan yang kemarin udah ya? Terus gitu kan, terus ngapain lu balik lagi? Tolol banget sih lo. Apalagi kalau misalkan lo posting nih quotes-quotes galau di story, bayangin perjuangan gue bla 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 bla, tapi lo nggak apresiasi perjuangan. Iya, dan kan jadi teman-teman lo yang gak deket pun jadi tahu, oh nih bocah lagi galau nih. Tapi nggak semuanya juga orang tuh kalau misalkan lagi galau gitu mau posting itu karena mereka galau. Ternyata mereka emang ya enggak, gue lagi pengen aja gitu kan. Dan mungkin pengen orang tuh apa ya, kurang perhatian kali ya. Iya bener-bener caper pengen validasi perasaannya. Ya nggak tahu mungkin ke pasangannya atau memang mungkin dia ada yang lagi dia deketin juga ya kan, tapi bertepuk sebelah tangan itu nggak ada yang tahu. Cuman kan akhirnya gitu kan yang nonton kan kayak mungkin teman terdekat pada nge-reply kayak lo kenapa, ada masalah apa, cerita dong. Tapi kan endingnya juga mereka cuman kepo aja dan ngasih solusi pun. Misalkan nih lo lagi ada masalah sama doi lo, terus ya lo bilang iya doi gue tuh nggak perhatian, salah nggak sih dia kayak gini. Padahal ya sebenarnya lo bisa nyelesain itu sendiri, lo bisa mempertanyakan ke dalam diri lo, terus lo komunikasiin, selesai. Cuman karena lo ngomong sama temen lo, akhirnya temen lo punya solusi nih, misalkan cowok ini nggak bagus buat lo, putus aja. Terus lo udah biasa kayak gitu ya. Terus entah kayak karena lo kehasut sama omongannya dia, akhirnya lo putus. Padahal mungkin perasaan lo masih pengen sama-sama. Iya, gitu, atau mungkin lo berdiri tegak di atas keputusan lo, terus temen lo lama-lama jadi kayak ngapain gue ngasih solusi ke dia nggak pernah dengerin gue. Akhirnya ujung-ujung di belakang ngomongin lo. Atau sebaliknya ketika misalkan lo udah misalkan lo nunjukin gitu kan, lo baru-barin, terus teman-teman lo yang tahu nih lalu juga gitu-gitu terus gitu kan, ya gue udah capek juga gitu. Jadi kayak ya balik lagi kan jadi diomongin juga. Iya, gitu jadinya kan. ada campur tangan orang lain kalau misalkan emang terlalu diumbar hubungan lo. Tapi nggak apa-apa juga sih, maksudnya kalau misalnya memang lo misalkan ada sesuatu yang emang lo pengen keluarin unek-uneknya juga nggak jadi masalah sih sebenarnya gitu, karena kita nggak tahu nih maksudnya lo nggak perlu yang kayak lo ngerasa lo tuh kuat, lo baik-baik aja juga nggak perlu gitu. Kalau misalnya seandainya lo pengen mencurahkan atau lo pengen ngasih tahu sesuatu yang lu rasakan ya nggak apa-apa juga gitu kan, karena kalau misalnya lu pendem juga berat juga, maksudnya takut ada sesuatu juga sih sebenarnya. Sebenarnya ada plus minusnya juga sih untuk kita mau publish atau
di private gitu. Ya atau mungkin kalau misalnya lo takut akan campur tangan orang lain atau judgement, lo bisa cerita ke teman-teman terdekat lo, cuman yang bener-bener lo percaya aja nih. Kan kadang-kadang ada temen yang emang cuman kepo terus atau akhirnya malah ngeledekin keluh kesah lo nih, diledekin ke tongkrongan, akhirnya banyak orang yang tahu. Atau ya menurut gue sih yang terbaiknya ya lo cari teman lo yang bisa lo percaya, bisa ngasih solusi yang bijak untuk memecahkan permasalahan yang lo punya nih. Tapi juga gak melulu solusi dari dia harus lo ambil mentah-mentah, karena kan semuanya betul. Karena kan yang menjalani kehidupan juga lo sendiri. Bahkan temen gue tuh pernah ke psikolog karena karena ada masalah lah waktu itu, mungkin dia udah meledak banget gitu kan, dia butuh pertolongan dari profesional gitu kan. Terus dia nanya ke psikolognya, jadi dok gimana solusi dari permasalahan saya ya gitu kan. Dokternya ngasih tahu solusi A, B, C. Tapi di endingnya dia bilang kayak gini, saya bisa kasih solusi ini, tapi pada akhirnya kamulah yang harus milih mana yang terbaik buat kamu. Kamu gak harus ngambil solusi dari saya, atau mungkin kamu harus paham kalau solusi nanti yang kamu pilih ini akan punya konsekuensinya masing-masing, dan konsekuensinya itu akan membentuk diri kamu di masa depan. Jadi terserah, ini saya cuma ngasih solusi, keputusan akhirnya tetap balik lagi ke kamu. Akhirnya dia seperti apa sekarang? Ya sekarang udah better sih. udah better. Tapi menurut gue tuh bijak orang yang ngasih solusi kayak gitu. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Ya kalau lebih baik seperti itu sih ya benar. Atau ke keluarga mungkin yang dipercayain ya kan. Maksudnya karena yang tahu kita kan memang kan maksudnya kan keluarga kita gitu kan. Maksudnya kalau memang bener-bener udah nggak kuat gitu, atau emang lo pengen ke ya kayak temen lo itu ya juga nggak jadi masalah juga gitu. Ya pokoknya jangan sampai, karena kan zaman sekarang tuh parah ya gitu kan, maksudnya kayak apa-apa sedikit kayak gue mau bundir gitu. Iya tuh. Ya tapi sebenarnya nggak ada yang tahu juga emang dia seberat apa, cuman kayaknya kudu ditekan dari diumbar-umbar itu. Dan yang lu tahu kan cewek kalau misalkan curhat sama temennya nggak ada habisnya karena sebenarnya butuh validasi nggak sih? Iya, butuh validasi perasaannya. Dan tapi emang bener. Emang wanita seperti itu gitu. Dan maksudnya gue pun juga ngerasa seperti itu gitu. Makanya kenapa gue pengen dipublish, karena gue juga butuh validasi. Karena juga kayak pengen aja gitu tahu dari si pihak laki-lakinya itu karena gini, kalaupun misalkan dipublish pun gitu kan, atau nggak dipublish gitu pun, kalau misalkan private nih ya kita nggak tahu juga gitu. Maksudnya bisa aja dia selingkuh juga gitu kan di luaran gitu kan. Makanya kenapa kita gue mau nunjukin nih kalau dia tuh punya pacar gitu. Gue tuh punya pacar. Jadi minimalisir ya. Iya, jadi kayak ya lu jangan dekat-dekat nih gitu kan. Walaupun emang sebenarnya nggak ada menutup kemungkinan juga ada orang yang berusaha deketin. Ya itu sih nggak tahu deh. ada anjir. Tapi emang harus ada batas-batasan juga gitu kan. Cuman kadang-kadang kalau misalnya terlalu publikasiin juga, terus kayak ada orang yang nggak suka sama lo bahagia, terus akhirnya cari celah gimana caranya lo sama dia tuh biar putus. Atau mungkin sebenarnya lo misalkan pacaran sama cowok nih, cowok ini ada yang suka sama si cowok ini, dia nggak suka cowok lo sama lo, akhirnya dia kayak manas-manasin lo biar kalian berdua tuh putus karena kalian terlalu ngumbar gitu. Iya sih, ada aja sih yang kayak gitu emang. Ya biar kembali lagi sih sebenarnya, maksudnya tapi sih kayak lebih banyak yang pengen sih di private sih gitu daripada di publish, karena ya satu risih yang tadi dibilang, terus kedua juga jadi kayak ya udah cukup kita orang-orang tertentu aja yang tahu gitu kan. Oke. Tapi private bukan berarti disembunyiin ya? Oh bukan. Masa upload momen juga masih ada, cuman kalau detail-detail permasalahan dalam hubungannya nggak ada yang tahu, cuma kecuali teman-teman terdekat. Karena kebanyakan kan orang mungkin mengiranya itu di private itu adalah disembunyiin. Apa namanya, backstreet kali ya bahasa zaman sekarang ya. Zaman dulu ya. Oke. Zaman kita dulu. Kapan ya? SMP SMA ya. Udah lama ya. Backstreet kali ya, maksudnya. Enggak juga, maksudnya kalau backstreet itu kan lebih kayak tertutup apa-apa tuh orang tuh nggak tahu gitu kan. Tapi kan kalau misal private itu mungkin teman-teman lu tahu, orang-orang terdekat lu tahu, keluarga lu tahu gitu. Dan kalau lo ditanya, lo punya pacar nggak? Punya. Ya gitu. Lo nggak perlu nyebut
pacar lo siapa juga asalkan orang-orang tahu lo punya pacar, tandanya lo nggak disembunyiin. Kalau backstreet atau secretive kan orang nanya lo punya pacar nggak? Enggak, gue punya. Gue pernah kayak gitu jir sama mantan gue. Oh iya? Iya, gue lagi nongkrong di Kemang. Ada lu nya? Ada gue nongkrong di Kemang nih sama dia di salah satu kafe di Kemang, waktu itu lumayan viral. Terus temannya dia tuh ngelihat gue sama dia nih lagi bareng. Terus tiba-tiba ditelepon, gue di sini, lo lagi di sini ya sama cewek. Siapa tuh? Temen. Anjir, terus perasaan lu gimana? Gue di situ cengar-cengir doang, Jir. Karena lu masih bocah lah. Iya, gue masih naif. Padahal sebenarnya dan keluarganya dia pun gak ada yang tahu dia punya pacar, teman-teman terdekatnya pun gak ada yang tahu dia punya pacar. Cuman ya di situ gue cuman mikir kayak oke, mungkin emang dia nggak suka dipublish. Mungkin dia masih belum serius sama gue, nggak apa-apa. Tapi sekarang gue nggak mau kayak gitu. Gue nggak nuntut dia buat publikasiin, tapi juga nggak mau buat terlalu rahasia. Gitu. Iya, karena balance aja lah maksudnya. Karena kalau misalnya terlalu rahasia juga, ya berarti emang lu cuman buat dijadiin permainan aja. Maksudnya kayak apa namanya kalau dibilang tuh sekarang second back burner. Bukan apa dong, second choice. Ya kan? Jadi mungkin dia ada cewek lain gitu ya. Betul, second choice itu. Makanya jadi ya itu apa namanya di batasan-batasan aja. Memang kalau misalnya emang ada lu waktunya untuk publish, kalau misalnya di private ya lu private gitu. Karena kan kalau terlalu dirahasiain juga sakit hati gak sih lama-lama, kayak lo bakalan nuntut dia, kok gue gak dikasih tahu sih sama teman-teman. Itu sedih banget sih kan? Kenapa ya gak sih? Emang gue gak cukup buat tapi lo. Emang cerita aja nih ya, maksudnya kayak gue pun juga dulu pernah digituin gitu. Emang kita kan backstreet kan, maksudnya kadang hal-hal yang kayak gitu tuh yang kayak ih kenapa sih gitu kan. Kayak ada sesuatu hal yang lu tutup-tutupin. Kalau misalnya ditanya lu udah punya atau misalkan lu udah ada yang baru ya misalkan gitu, atau ada yang perempuan yang lu suka jaga, perempuan yang lu jaga gitu. Enggak gitu. Tapi kan gimana kita tuh yang ngerasa adalah kayak gue kenapa gitu kan. Apa lu malukah dengan adanya gue gitu, atau emang ya itu lu jaga perasaan orang di luar sana gitu. Entah orangnya itu ada cewek lain, atau entah itu perasaan keluarga, atau entah itu ya siapapun lah. Ada faktor kan sebenarnya yang mau rahasiain, bakalan sedih sih. Ya, cuman sebenarnya merahasiakan hubungan itu kan juga ada penyebab-penyebab lainnya juga ya, nggak cuman dari masing-masing individu, tapi juga bisa jadi kan sekarang kan banyak tuh di tempat kerja yang nggak boleh ada hubungan antar karyawan satu divisi yang sama. Mungkin dia backstreet gara-gara itu. Atau itu bukannya cuma suami istri doang? Enggak Jir, tapi kemarin gue kan ada event di Kemang. Yang ngurusin event ini ada tim leadernya gitu. Dulu dia pernah pacaran sama cewek di satu divisinya. Dan itu mereka sengaja backstreet karena biar nggak ada orang kantor yang tahu. Karena biar nggak ada yang tahu, maksudnya mungkin biar profesionalitas gitu loh terjaga. Mungkin selingkuhannya ada di situ ya. Itu ini gongnya nih ya. Ini kan satu divisi nih. Mereka backstreet biar mereka backstreet biar nggak ada temen satu divisinya dia yang tahu, dan kayak punya pendapat, punya judgement kayak ntar lo jadi nggak profesional nih, ntar lo jadi nyampurin urusan cintaan sama kerjaan. Jadi mereka sebisa mungkin memisahkan itu semua gitu, dirahasiain 8 tahun kayak 7 tahun gitu. Dia bilang serius di kantor, tapi tiba-tiba si ceweknya ini deket sama cowok lain di satu kantor yang jadi sama. Jadi itu sebenarnya yang bermasalah itu si perempuannya. Jadi si perempuannya tiba-tiba deket sama cowok lain di kantor yang sama, tapi divisinya beda. Dan yang gongnya lagi, si selingkuhan si selingkuhan ceweknya ini adalah teman dekat si cowok ini, paham nggak? Jadi A pacaran sama B. Tapi emang biasa sih kayak gitu ya? Iya, tapi si cowok pacar aslinya tahu mereka berdua lagi deket. Oke. Jadi itu teman satu kantor. Tiga-tiganya teman satu kantor, cuma yang beda divisi aja. Yang gue kenal A nih, ceweknya B. Satu divisi A sama B. Terus B deket sama cowok C. Tapi beda divisi. Tapi cowok C sama cowok A itu mereka kenal deket.
Dan cowok C cerita ke cowok A. Tapi sebelum itu mereka tuh suka nge-publish gitu Enggak pernah nge-publish. Jadi temen gak ada yang tahu. Oh, dan mereka juga emang tipe yang gak mau. Enggak mau. Dua-duanya. Okay. Dan ya akhirnya si cowok A tahu si cowok C lagi deket sama ceweknya. Tapi ceweknya gak tahu kalau si cowoknya tahu. Ribet ya saya. Paham gak? Jadi ceweknya gak tahu kalau si cowoknya tuh udah tahu dia selingkuh gitu. Terus akhirnya ya udah. Pada saat yang tepat si cowok ini tuh bilang ya udah kita putus aja, gue tahu kalau lagi deket sama si ini gitu. Karena si cowok C pun sering ngirimin makanan ke divisi mereka ke si cewek ini. Jadi orang-orang kantor tuh taunya si cewek B sama cowok C. Nah, itu dia tuh yang banyak mungkin ya, nggak tahu sih. Kayak karena kalau misalkan nggak dipublish gitu ya jadinya tuh ada sesuatu gitu loh. Nah ya mungkin ya itu minusnya di situ ya. Iya kan. Jadi kayak ya itu teman sedekat lagi anjir. Tapi emang kebiasaan sih gitu ya. Maksudnya ya kejadian itu sama orang-orang di sekitar kita juga. Iya, makanya itu mungkin orang-orang yang tadinya mutusin dari hubungan yang rahasia jadi publik ya mungkin karena itu ada trauma pernah diselingkuhin diam-diam sama teman dekatnya. Bener. Karena ya ngerasain dulu dia nggak dipublish, terus tiba-tiba dia selingkuh, terus ketika dia punya pacar baru, dia pengennya ya lu harus nunjukin nih kalau gue ada gitu. Karena ada trauma-trauma itu kan. Iya juga sih, bisa jadi. Ya Allah, sian amat dong itu temen lu. Iya, dia nggak bisa move on sampai sekarang. Tapi itu udah kejadiannya udah lama ya? Udah lama, udah 3 tahun yang lalu. Dan kemarin sempat ditanyain kok lu nggak nyari cewek baru sih? Ya gue udah lupa. Itu kan maksudnya kan karena biasanya kan kalau laki itu cepet ya abis itu langsung dapet cewek baru ya. Iya man. Enggak, tapi tuh dia bilang kayak gini ya, gue sebenarnya udah nggak ada feel apa lagi sama dia. Cuman entah kenapa gue tapi sorry gue potong. Tapi ketika misalkan lu pernah gak sih menanyakan ketika nanti lu misalkan punya pasangan lagi, atau lu akan tetap melakukan hal yang sama, tidak mempublish, atau lu tetap akan maksudnya lu nggak mau nih gue harus private tetap secret. Enggak, bukan, maksudnya gue akan nge-publish pasangan gue gitu. Bisa kan dia punya trauma dong gitu. Tapi lu gak nanya ya? Gue gak nanya sih, cuman kayaknya dia tetap berpegang. Cuman gue gak tahu ini kan kondisi satu kantor ya. Mungkin nanti kalau misalkan dia ketemu cewek lain yang gak satu kantor mungkin bisa jadi di publish ya. Kan karena kondisi. Cuman jadinya dia kasiannya kayak gitu sih. Dia emang udah berakhir banget nih sama si cewek ini, udah gak ada rasa apa-apa. Tapi buat mulai lagi sama orang baru jadinya kayak. Tapi si ceweknya itu nge-publish pasangan baru ya? Udah nikah. Oh iya? Udah nikah berdua. Gila iya sih. Kan? Jadi kayak jagain jodoh orang kan. Wow. Itu tuh takutnya ya? Aku tahu sumpah. Sebenarnya publish nggak publish tuh takut sebenarnya. Jadi kalau mau dipublish tetap aja nanti ada ya sih. Ada yang mendekati juga ya kan. Tapi kalau nggak, kalau di private maksudnya kitanya juga, maksudnya orang nggak tahu gitu, itu juga kadang suka takutnya kecolongan juga. Iya, tapi sebenarnya gitu. tuh keputusan orang masing-masing ya. Berarti kalau emang dia selingkuh berarti kan dianya nggak benar kan. Iya sih. Ya mau ada dasarnya aja sih sebenarnya. Iya, cuman mungkin buat penonton juga yang nonton nih di rumah yang dengerin ya apapun itulah, sebenarnya konsep rahasia sama private tuh beda ya, Beb. Ya kalau private tuh lo orang-orang tetap tahu lo punya pasangan, lo tetap bisa posting di sosmed momen-momen bareng lo. Tapi kalau masalah lika-liku perjuangan lo dalam hubungan ya mungkin keep to yourself aja, biar lo dan orang-orang terdekat lo aja yang tahu. Iya, tuh teman-teman mungkin mau tahu juga gitu kan. Mungkin mereka maksudnya teman-teman tuh hubungannya tuh dipublish atau di private atau ya kan? Ada yang dirahasiain. Atau mungkin banyak juga kayak ya enggak sih, lebih baik dipublish, atau mungkin sama dengan opini kita gitu kan. Mungkin ada di luar sana mungkin enggak. Ya gue sih pengennya sih di private sih gitu, karena ketenangan hati gue, ketenangan diri gue tuh pasangan gue gitu kan. Tapi emang bener loh kalau di private tuh kalau gue pribadi ya ada kekhawatiran pas gue terlalu dipublish, terlalu diposting atau bagaimana, terus akhirnya ada orang-orang yang bilang kayak pacar lo jelek banget sih. Jadi gue takut mikir anjir. Iya ada yang kayak gitu. Kalau mau sih sama dia kan jelek. Kalau mau sih sama dia kan
Tapi ya udah yang ngomong ini udah punya pacar belum? Udah ya, ada orang cuma menilai doang kan. Gitu kayak kan. lo paling baik aja gitu paling kan. Cakep aja paling sih. cakep aja. Tapi ini kejadian nih temen gue, Beb. Jadi temen kantor lama gue sih, dia tuh pacaran sama cowok. Temen kantor lama gue cewek ya, pacaran sama cowok. Terus hubungannya dia tuh yang bener-bener diposting terus di sosmed, ada momen-momen gitu diposting. Dan suatu saat pernah sih di DM cowoknya ini ada teman kantor cowoknya komen kayak gini, kok lo mau sih sama Tiko? Apaan tuh Tiko? Ada bahasa baru. Ini gue juga baru tahu dari dia. Ternyata Tiko tuh maknanya adalah tikus kotor. Ya sorry tuh saya, ini bukannya gue mau amat yang namanya Tiko. Ya mentang-mentang ini kan siapa tuh dia mandi ya. Iya anjir. Kirain gue siapa Tiko? Iya gue juga baru tahu istilahnya dari dia. Gue nanya kan, Tiko apa sih? Itu ya sebenarnya sebutan rasis bagi kaum Cindo ke pribumi sih. Dan ya menurut gue itu komen yang sangat tidak bijak gitu. Sebenarnya dari si cowoknya dia ini emang Cindo. Cuma si cowoknya ini sama sekali nggak ada sifat jelek kayak gitu. Emang teman kantornya aja yang kayak gitu. Karena katanya sih pernah teman kantornya pernah mendekatkan tuh apa ya? Jodohin adenya dia. Iya, nyomblangin adenya dia sama si pacar teman gue ini. Cuman gak jadi, gagal. Mungkin dia ada dendam. Yes. Sama juga sih kalau misalkan kayak di hubungan mungkin suami istri kali ya. Gue juga punya cerita sih sebenarnya kayak mungkin orang terdekat juga gitu. Dia kayak memposting apapun sesuatu yang dia emang pengen utarakan gitu. Tapi memang menurut gue tuh terlalu fatal sih gitu. Fatalnya tuh karena ya dia udah kayak ya gue gak apa-apa gitu. Gue merasa sendiri kayak gue gak butuh sosok cowok lah gitu. Gue juga gak tahu sih mungkin kenapa dia bisa mempublish itu karena mungkin dia nggak punya teman cerita kali ya, nggak punya cerita. Terus juga dia punya trauma gitu, dia punya trauma mungkin kurang sosok bapak ya, maksudnya kayak laki-laki lah gitu di hidupnya dia. Jadi tuh dia kayak parah sih kalau menurut gue gitu. Gimana contohnya? Iya kayak gue lebih baik janda daripada gue tuh punya suami gitu. Oh itu dia ngeposting kayak gitu di sosmed? Iya. Pastinya sosmed. Maksudnya gini, itu bukan berdampak ke pasangannya gitu, tapi itu berdampak ke keluarga dari pasangannya juga gitu, atau ke keluarga dari kedua belah pihak lah gitu kan. Tapi sebenarnya juga nggak ada hikmahnya kan antara nggak ada hikmahnya juga, nggak ada manfaatnya apa buat gitu. Dia nggak ada manfaatnya buat maksud pasangan. Gue kayak ya mungkin lo puas dengan hal tersebut gitu lo lakukan, tapi kan juga kayak itu menjelekkan nama baik ya kedua belah, maksudnya keluarga dari kedua belah pihak juga gitu. Mungkin lo ngerasa biasa aja gitu ya, bodo amat, persetan kata orang gitu kan. Tapi dari keluarga kan kita nggak tahu gitu kan, maksudnya mempermalukan keluarga. Iya, akhirnya kan apa yang dia rasain jadi konsumsi publik kan. Iya, jadi konsumsi publik dan ya miris banget sih menurut gua gitu dengan keadaan tersebut gitu kan, sampai yang kayak ya udah gue lebih baik janda, gue nggak butuh laki-laki dan ya mungkin anak gue bisa gitu tanpa seorang bapak. Jadinya kan gitu. akhirnya karena dia cerita kayak gitu orang-orang jadi mikir oh berarti ini problemnya ada di suaminya. Padahal belum tentu. Bisa jadi emang temen lu nih yang bermasalah. Bisa jadi ya kan. Kan gak ada yang tahu di balik itu kan. Orang pasti mikirnya kayak ya lo ngapain gitu masih tetap bertahan gitu kan. Tapi kan satu sisi adalah ya si cowoknya juga ngerasa kayak ya malu lah gitu kan. Ya kalau itu temen juga bukan teman-teman lo doang. Maksudnya pasti kan ada dari teman dari cowok apa sih pasangan lo gitu, suaminya. Bahkan orang gitu. yang gak kenal pun gak terlalu dekat pun bisa jadi tahu. Dan mungkin jadi yang hal-hal yang kayak gini tuh yang bikin kasihan karena jadinya orang-orang persepsinya negatif ke laki-lakinya. Padahal gak ada yang tahu nih cerita full di balik itu. Iya betul banget. Jadi kayak ada yang ya jadi korban lah ya gitu kan. Susah sih sebenarnya, maksudnya ya yang wajar-wajar aja sih kalau menurut gua gitu. Kalau ya lu gini tunjukin aja sesuatu yang maksudnya lu tuh happy gitu. Jadi orang tuh taunya wow lu masih seneng, maksudnya nih orang seneng mulu gitu kan. Maksudnya jadi positif gitu untuk orang-orang juga ya kan. Ini ketika lu ngasih sesuatu yang apa namanya ya misalkan kehidupan lo yang baik, seneng gitu. Jadi orang juga kayak punya positif sendiri gitu di orang yang melihat gitu kan. Kalau misalkan lo buat yang apa namanya
yang jelek-jelek atau yang sedih-sedih kan juga orang kayak negatif dong gitu. Bener-bener. Jadi ya dengan diomongin aja kan itu menjadi negatif buat dia juga. Iya bener. Makanya kayak prinsip IG aja lu posting yang bagus-bagus aja tentang diri lo. Gak apa-apa kutip yang apa namanya quotes yang baik gitu, motivasi-motivasi yang baik untuk orang bacanya juga jadi menyemangati mereka gitu ya nggak sih? Betul, gue setuju sih. Iya. Ya mungkin batasi aja pada porsinya ya. Pada porsinya. Betul. Karena sebenarnya masalah-masalah pun orang solusi yang diberikan sama orang itu belum tentu tepat buat lo, karena yang tahu jawabannya cuma lo sendiri. Diri kita sendiri. Betul banget. Jadi kalau sebenarnya kalau hubungan lo dirahasiakan, ya lo tanyain aja arahnya mau kemana. Ya itu pasti sih. Iya, lo ada masalah apa? Kenapa lo ngerahasiain gue gitu tanya gitu kan. Pokoknya bedain deh dirahasiakan sama di private dan gitu. publik. Jadi lu jangan kayak dia ngerahasiain gue nih, berarti memang dia tuh tipenya yang maunya private. Tapi lu nggak tahu nih gitu kan, karena lu merasa adalah dirahasiakan itu sama aja kayak orang tuh nggak mau publish elu gitu, tapi ternyata itu backstreet, ngerti nggak? Jadi kebanyakan orang kan kayak berpikirnya tuh private itu adalah backstreet itu jadi kayak private, ngerti nggak sih? Enggak, kebalik ya. Jadi kayak orang tuh mikirnya private itu adalah lu dirahasiain. Padahal sebenarnya private itu orang tahu, tapi iya kan? Sorry. Maksudnya orang iya benar. Jadi kalau yang dirahasiain atau backstreet jadi maksudnya ditanyain gitu. Kalau lu merasa lu di private ternyata dia malah kayak seakan-akan tuh ada sesuatu yang dia dijaga, ya lu tanya gitu, ngerti gak sih? Emang lu tipenya gak terlalu ngumbar atau memang ya ada sesuatu yang lu sembunyiin gitu. Dan kalau emang lu ternyata nggak nyaman dia yang terlalu tertutup sama publik, ya lu tinggal ngomong aja. Gue tuh sebenarnya sukanya diginiin, posting gue sesekali atau ya kenalin gue ke teman-teman lo sebenarnya bisa ngomong, jangan diem dong terus tiba-tiba galau, diem dong tiba-tiba posting. Ya kan gak ada yang tahu sebenarnya cowok tuh nggak ngerti kode-kode beb. Kita kodein dia nggak ngerti. Emang laki-laki tuh nggak pernah ngerti, nggak paham, nggak peka, emang dari lahir kayak gitu. Jadi lebih baik lo ngomong aja. Dia tuh nggak multitasking kayak kita perempuan sih. Gak usah ribet anjay. Iya gitu kan cewek sukanya kan mendem ngambek, diem cepir itu berak anjing. Ya nggak sih, nangis ya kan di kamar di pojokan, ya nggak sih, lo nggak ngomong jadi masalahnya nggak bakalan kelar. Betul. Ya intinya semuanya balik lagi ke masing-masing. Lo bisa komunikasiin preferensi masing-masing lah ya, lo mau publikasiin atau gimana, tapi masing-masing ada konsekuensinya. Mungkin lo cocoknya dipublikasiin yang dari positif negatif ya diumbar, atau mungkin lo lebih suka yang tetap diupdate di sosmed tapi juga cuman yang happy-happynya aja. Atau mungkin lo lebih nyaman kalau misalkan rahasia tiba-tiba ada undangan. Kayak itu hebat sih. Itu kayak sih lebih enak sih kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kan kayak ada greget gak sih, gue pengen pamer, aku punya cowok nih, bagus nih, bagus baik. Karena kalau perempuan gitu. Gue doang apa emang banyakan ya gitu ya? Banyakan kayak gitu. Bahkan kan. Kalaupun emang pasangannya sorry to say menurut orang jelek, tapi karena kita sayang sama dia, kita sebenarnya tetap ada keinginan untuk publish gitu. Pasti sih kayak gitu juga maksudnya. Tapi kan kebanyakan malah tuh ke pihak dari laki-lakinya kali ya. Karena kalau misalnya cewek tuh nerima ya. Nerima pasangan kita yang ya misalnya fisiknya gak inilah ya. Tapi kalau misalnya laki-laki tuh kadang suka nutupin gitu. Karena ya mungkin mantan dia lebih cantik kan gitu. Mungkin. Atau dia ngejaga kayak, gue gak mau nih nanti mantan gue tuh kayak, oh jadi pacar baru lo tuh kayak lebih gini gitu. Atau mungkin dia sebenarnya ada gak gitu kali mbak. Lo bukan tipenya dia. Terus akhirnya dia ada cewek yang dia taksir lain, akhirnya lo dirahasiain. Iya bisa gitu. Perlu pertanyakan. Banyak sih yang maksudnya mungkin teman-teman di luar sana tuh ngerasain kayak gitu gitu kan. Ya kita nggak tahu sih, maksudnya kayak teman-teman gue juga banyak gitu. Yang iya, tapi lebih ke backstreet sih, bukannya di private. Backstreet tuh kalau teman-teman lo cuma di lingkup terdekat aja ya? Lingkup terdekat aja. Maksudnya kayak kalau ditanya ya kadang mungkin ada kayak
orang nanya lu udah punya pacar, mungkin ada yang dia jawab iya tapi ada juga tidak gitu kan. Tergantung orangnya yang dia lihat-lihat gitu. Gitu sih kebanyakan ya. Gue sebenarnya penasaran sih sama apa cuman kita doang. Gak ada yang mungkin Gak kita doang yang ngerasain sih. Gue penasaran sama teman-teman manis nih, mungkin komen-komen pernah ada pengalaman apa dalam hubungannya. Pasti kan banyak nih punya mantan berapa, ceritain pernah di kondisi yang mana, apa lagi ngerasain apa ya kan, mungkin sama pasangannya gitu. Yang nantinya akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Jadi udah nih. Ya masih panjang sebenarnya sih, cuman kayak takut ngelebar. Dan gue gak mau aja ya nonton juga bosen ya, maksudnya ya pokoknya kembali lagi ke teman-teman ya, maksudnya punya batasan-batasan, mau private atau publish. Akhirnya obrolannya lumayan seru nih hari ini. Gimana nih, seru nggak? Seru dong pasti, apalagi kalau misalnya ngomongin orang. Gibah. Ini belum ada sesi gibah nih. Di balik layar aja gibahnya ya. Benar. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu episode kali ini. Iya, sebelumnya kita terima kasih dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Tapi jangan lupa untuk tetap share, like, comment, dan subscribe. Oke, berarti kita ketemu lagi nih di episode selanjutnya. Bye manis.